Engkau dahsyat Tuhan. Mari kita bersyukur kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan ini. Kami mau menikmati firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hidup. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan setiap kehidupan dan menyelamatkan setiap kehidupan. Jamah setiap hati kami. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan katakan. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Di gereja Tuhan, di rumah Tuhan kita berjumpa satu sama lain. Kita berkumpul sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau saudara ada di tempat ini, di rumah Tuhan saat ini, itu karena Tuhan Yesus baik. Bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Ada banyak hal yang kita lalui dalam kehidupan kita, suka duka, pergumulan, cobaan, sakit, penyakit, tantangan kehidupan. Tapi kalau kita boleh ada saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari yang luar biasa yang disebut dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Yesus naik ke surga. Itu fakta sejarah. Yesus naik ke surga disaksikan kurang lebih 500 orang pada waktu itu. Di atas bukit di Galilea menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dia naik ke surga. Dan Yesus naik ke surga tidak perlu burung, tidak perlu roda, tidak perlu pesawat, tidak perlu alat yang lain. Dia naik terangkat sendiri karena dia berkuasa. Amin. Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat saya dan saudara. Makanya kita boleh beroleh jaminan kepastian dalam hidup kita. Kita punya pengharapan yang bisa membuat kita semangat dalam hidup kita. Amin. Bilang pada dirimu semangat. Sekali lagi bilang dengan penuh iman, semangat. Haleluya. Ada tantangan dalam hidup kita, ada badai dalam hidup kita, ada pergumulan, tapi kenaikan Yesus Kristus memberi kita berkat yang luar biasa. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-50. Di sana dikatakan firman Tuhan, Lukas 24 mulai ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Haleluya. Bilang sama-sama nama kita masing-masing ya. Sekali lagi ya, kita baca frase dari di situ ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati Raymond. Haleluya. Amin. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Dan dengan sangat bersukacita, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Waktu Yesus terangkat ke surga, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para murid, para rasul dan murid-murid yang lain kurang lebih 500 orang menyaksikannya. Malaikat dari surga berbicara kepada mereka. Hai orang Galilea, apa yang kau lihat? Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang dengan cara yang sama. Artinya
sama seperti Yesus naik ke surga, kedatangan Yesus itu suatu kepastian. Amin. Walaupun orang so tua-tua yang lain, Yesus belum datang, kapanpun Yesus mau datang tidak jadi masalah buat kita. Karena apa? Sekalipun kita sudah mati, kita akan dibangkitkan. Amin. Jadi, kalaupun Anda mati, waktu Tuhan memanggil saudara, waktu Yesus datang kembali, Anda pasti dibangkitkan. Tapi ini yang luar biasa, kita belajar dari para murid-murid Tuhan. Waktu mereka bersekutu bersama-sama, di sini dikatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya penting sekali persekutuan tubuh Kristus, persekutuan keluarga kerajaan Allah sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Berapa banyak yang percaya Yesus akan datang kembali? Lambaikan tanganmu, bilang saya. Amin. Nah, saudara-saudara, ini yang menarik saudara pada peristiwa ini. Saudara ya, Yesus memberkati mereka. Ya. Yesus apa? Memberkati mereka. Ada berkat Tuhan waktu Yesus naik ke surga. Ada berkat Tuhan yang tercurah bagi kita. Berapa banyak yang senang menerima berkat Tuhan pagi hari ini? Katakan amin. Nah, berkat Allah atas kehidupan para murid, para orang-orang percaya, perlu sekali saudara. Setiap kita butuh berkat Tuhan. Amin. Amin. Dan berkat Tuhan tidak berbicara materi saja saudara. Tidak berbicara kekayaan semata, tapi lebih dalam dari semuanya itu. Mari kita melihat apa yang diajarkan Alkitab tentang berkat Allah. Waktu Yesus terangkat ke surga, dia memberkati para murid. Dan Yesus yang sama tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tetap terus memberkati setiap murid Tuhan. Berapa banyak murid Tuhan di sini? Amin. Anda murid Tuhan? Amin. Kita memperingati Yesus naik ke surga. Dan kita ingat waktu dia naik ke surga, dia memberkati para murid. Amin. Saudara siap terima berkat Tuhan? Amin. Nah, berkat di dalam Alkitab, di bahasa Yunani dikatakan eulogia. Eulogia ya, yang berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi berkat itu berbicara keberhasilan dalam hidup. Yang kedua, kita melihat kehadiran Allah bersama-sama kita. Dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan tidak berjanji tidak akan ada hujan, tidak akan ada panas, tidak akan ada badai. Tuhan berjanji bukan tidak ada masalah, tapi dia berjanji dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi berkat Tuhan berbicara penyertaan Tuhan. Yang berikut saudara, berkat Tuhan artinya pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya kita yang ada di sini, kita boleh ada sampai dengan saat ini karena kita mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan katakan amin. Amin. Berkat Tuhan berbicara mengenai pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan.
Jadi kalau saudara diberkati dengan materi, saudara diberkati dengan kekayaan, saudara diberkati dengan kepintaran, saudara diberkati dengan ilmu, karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, Anda hanyalah saluran berkat Tuhan. Bagi kita warga kerajaan Allah, semua hanya diberikan, semua hanya dititipkan, semua hanya bonus. Jadi kalau ada pada kita, lebih kepada kita, dan kita berbagi, karena itu merupakan penyelenggaraan tanggung jawab kita. Amin. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang yang mempunyai lebih dituntut lebih. Jadi saudara, kalau saudara diberi kelimpahan daripada Tuhan, Tuhan mau kita betul-betul menjadi saluran kebaikan Tuhan, saluran kebaikan bagi orang lain. Saudara, kalau kita temukan hidup kita tiap hari boleh berdampak, boleh bermakna dari hal-hal kecil saja, saudara pasti berbahagia. Amin. Nah saudara, ini berkat Tuhan di dalam kita sebagai murid Tuhan. Waktu Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan berkatnya bagi setiap orang percaya. Jadi kita percaya bahwa keberhasilan, pertolongan, penyertaan Tuhan, kekuatan, dan pekerjaan Tuhan melalui kita selalu ada buat kita untuk kebaikan orang-orang lain. Kita bersyukur di sini ada saksi sejarah. Koang dari muda so di sini bangun ini gereja. Orang ada sama-sama sampai saat ini di sini. Orang boleh menikmati DP kebaikan. Amin. Amin. Makanya saudara, kalau saudara anak-anak muda, siapapun Anda, waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus memberkati setiap kita. Artinya ada penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Ada pertolongan Tuhan bagi kita. Amin. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kata-kata yang berkaitan dengan berkat itu kurang lebih terdapat 400 kali, saudara. Berkat. Ya. Jadi hal pertama yang Allah lakukan dalam hubungannya dengan umat manusia adalah memberkati mereka. Tuhan berkati setiap anak-anakmu hari ini. Coba kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan bilang apa? Ya, di sana dikatakan, ya, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berayap. Haleluya. Hal yang paling pertama dilakukan Allah setelah manusia diciptakan adalah apa? Memberkati mereka. Dan setelah diberkati, Tuhan memandatkan mereka untuk berkuasa atas bumi ini. Sebagai warga kerajaan Allah, sebagai murid-murid Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Berapa banyak saudara yang percaya berkat Tuhan? Anda tidak sedang menanti Yesus sendirian. Walaupun sepertinya saat ini Anda meneteskan air mata. Kalau boleh tuh hatimu berteriak, Tuhan tolong! Rintihan-rintihanmu yang paling dalam, yang tak terselami, orang lain tidak mendengar, tapi Tuhan tahu. Dan ingat, sebagai murid Tuhan, waktu Yesus naik ke surga, Dia memberkati kita. Berapa banyak yang percaya berkat Tuhan? Masih berlaku bagi kita.
Amin. Kalau di perjanjian lama, pertama-pertama yang Allah lakukan dalam hubungannya dengan umat manusia adalah memberkati. Allah juga memelihara pekerjaannya dan memberkati. Kita melihat kehidupan dan sejarah umat manusia berada di bawah pemberlakuan berkat dan kutuk kalau di perjanjian lama. Siapa taat, diberkati. Siapa setia, siapa tekun, diberkati. Siapa yang tidak taat, mengalami kutuk. Dan saudara, hukum ini sudah menjadi seperti hukum alam, saudara. Ada berkat Tuhan buat saya dan saudara kalau kita taat. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, seluruh pekerjaan Kristus dapat disimpulkan dengan penyataan bahwa Allah telah mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita melihat bersama-sama. Di sana dikatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Karya Yesus, misi Yesus, pekerjaan Yesus Kristus dapat disimpulkan dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang juga menggenapi nubuatan kepada Abraham, melalui keturunanmu lah semua bangsa akan diberkati. Haleluya. Amin. Yesus menjadi pokok anggur berkat buat saya dan saudara. Kita yang bukan orang Yahudi telah memperoleh berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Kasih karunia Allah diberikan cuma-cuma, tapi berkat Allah bersyarat. Halo, gereja Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah. Itu gratis. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi berkat Allah bersyarat. Umat Allah harus memilih berkat atau kutuk. Lewat apa? Taat atau tidak taat. Kalau kita taat, kita mengalami berkat. Kalau kita tidak taat, kita mengalami kutuk. Itu yang terjadi. Jadi kalau saudara mau terima berkat Tuhan, kuncinya apa saudara? Taat. Makanya saudara, ya, bagaimana supaya kita boleh menerima berkat Tuhan? Berapa banyak yang suka menerima berkat Tuhan? Amin. Saudara dijadikan berhasil dalam hidup, dalam keluarga, sampai opa oma, anak-anak, cucu-cucu boleh lihat orang tua jadi teladan, boleh setia, keluarga, rukun damai, ya. Karena kalau di luar sana, saudara, nilai-nilai keluarga sudah tidak diperhatikan, apalagi di luar negeri. Di luar negeri, Nana mau tidur bebas dengan orang lain, boleh. Kalau saudara suka kasih baku pisah, baku tinggal, boleh. Karena apa? Mereka sudah menghindari nilai-nilai kekeluargaan konvensional. Tapi kita, keluarga Kristen, keluarga kerajaan Allah, keluarga kita dijadikan berhasil. Dengan apa saudara? Kalau orang ada rukun damai. Amin. Jadi orang lihat kiri kanan. Masih ada istri? Masih ada suami? Ada anak-anak? Itu berkat. Amin. Coba tolong lihat kiri kanan. Masih bernafas?
Sehat? Apa lagi? Bilang, itu berkat Tuhan. Amin. Makanya kita harus taat, saudara. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan? Ada 3 hal yang dituntut dari kita. Kita harus senantiasa mengharapkan dari Yesus. Selalu percaya Yesus memberkati kita. Amin. Baik pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Yang kedua, kita harus percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus? Orang yang percaya mengasihi Tuhan Yesus, penerapannya praktis dalam gereja. Kita ini tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi. Amin. Kita ini tubuh Kristus, kita harus saling membantu, saling topang menopang satu sama lain. Lewat doa, lewat apa lagi? Waktu, tenaga, baca Alkitab, kepedulian. Amin. Saudara, jangan remehkan doa anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita menerima berkat Tuhan. Di sana kita harus menyingkirkan segala hal dari kehidupan kita yang merintangi berkat Tuhan. Ya, kebodohan kita, keduniawian kita, ketidaktaatan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghalangi kita dari berkat Tuhan, kita tanggalkan semua. Di dalam kitab Ibrani dikatakan kita tanggalkan segala beban yang merintangi dan segala dosa. Kita tanggalkan semua. Amin. Ingat, kasih karunia Allah diberikan cuma-cuma, tapi berkat Tuhan bersyarat. Haleluya. Kalau saudara melakukan, saudara kerja, saudara pasti menuai. Ini seperti sudah hukum alam, saudara. Ya toh? Kalau orang rajin pasti bisa berhasil. Orang tekun pasti bisa berhasil. Mari kita gereja Tuhan, kita melihat sikap dari para murid waktu melihat Yesus terangkat dan Yesus mencurahkan berkat bagi mereka. Yang pertama, apa yang mereka lakukan, saudara? Para murid, apa yang para murid lakukan? Menyembah. Haleluya. Murid-murid menyembah Yesus. Saudara tahu murid-murid itu bukan orang kayak kita. Murid-murid itu sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang diajarkan hanya menyembah Allah yang esa. Yang diajarkan tidak boleh ada Allah lain. Tapi waktu mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka sadar betul siapa Yesus. Mereka sadar betul bahwa dialah Allah yang turun ke dunia, firman yang jadi manusia. Makanya respon yang paling pertama mereka lakukan adalah apa? Menyembah. Berapa banyak penyembah di sini? Amin. Penting sekali kita menyembah. Baik secara pribadi maupun apa? Secara tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Amin. Kita ini satu keluarga satu sama lain. Amin. Persekutuan seperti ini bukan biasa, saudara. Meskipun terlihat biasa, tapi persekutuan seperti ini mengandung janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Janji apa, saudara? Janji berkat Tuhan. Jadi kalau saudara mau alami berkat, waktu kita memperingati Tuhan Yesus terangkat ke surga, ingat para murid diberkati Tuhan. Amin. Kalau para murid diberkati Tuhan, berarti saya juga diberkati Tuhan. Haleluya. Berapa banyak murid Tuhan di sini? Amin. Ada berkat penyertaan Tuhan. Walaupun berkat tidak semata-mata materi, saudara.
tapi hasil ujungnya saudara bisa kelihatan. Pekerjaan saudara bisa diberkati, usaha diberkati, keluarga diberkati, pelayanan diberkati. Karena apa saudara? Karena menyembah Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena taat pada firman Tuhan Yesus. Bangkit penyembah-penyembah Tuhan di tempat ini, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan di sini kita melihat apa yang mereka lakukan saudara, ya. Di ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Haleluya. Bilang sama-sama sukacita. Tanyakan kiri kananmu, ada sukacita? Jangan sampai beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup mencuri berkat sukacita. Hello, karena yang namanya berkat sukacita yang tidak jual di Indomaret. Saudara boleh beli kue, beli apa saja dengan uang saudara, tapi yang namanya sukacita itu dari hati. Bilang sama-sama sukacita itu dari hati. Kenapa kita punya sukacita dari hati? Karena ada Yesus sukacita kita. Yesus sumber sukacita kita. Yesus sumber pengharapan kita. Dia naik ke surga, memberi jaminan bahwa dia akan datang kembali. Haleluya. Makanya orang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, biar dong lihat popoji so kosong, nggak dapat kentara popoji so kosong. Biar soal kata ada pergumulan, tidak dapat kentara ada pergumulan. Kenapa? Karena ada kekuatan ekstra yang disebut dengan sukacita. Amin. Berkat Tuhan di hari kenaikan sukacita. Jadi sebentar saudara pulang rumah, jangan lupa bahwa itu sukacita. Itu dosa-dosa, itu beban-beban, buang ke sana di luar sana. Buang di got. Amin. Dan kita melihat apa yang dilakukan para murid Tuhan. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, cepat atau lambat, kapanpun Yesus mau datang, murid Tuhan senantiasa memuliakan Allah di bait Allah. Bangkit murid Tuhan. Artinya apa saudara? Torang pe persekutuan, torang pe ibadah setiap hari Minggu, setiap hari pertemuan bukan sia-sia. Karena itu gaya hidup murid Tuhan. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Mereka senantiasa memuliakan Allah. Dan saudara tahu, setiap kita berjumpa 2-3 orang saja, Yesus memberi jaminan, di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, dan Yesus bilang apa? Di situ aku ada. Haleluya. Tuhan Yesus hidup, dia berkuasa, penyertaannya selama-lamanya. Makanya di mana tubuh Kristus berkumpul, walaupun cuma pi kunjungan, Tuhan Yesus ada. Walaupun orang cuma pi berdoa, Tuhan Yesus ada. Walaupun orang cuma berapa keluarga di sini tak kumpul di sini, Tuhan Yesus ada. Saudara percaya Tuhan Yesus ada di sini? Amin. Karena Tuhan Yesus ada bukan tergantung orang perasaan. Tuhan Yesus ada karena tergantung DP janji ya dan amin. Dia firman. Amin. Makanya saudara-saudara, di hari kenaikan ini kita diingatkan lagi, ada berkat Tuhan bagi setiap murid Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya mari kita selalu datang dengan hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Amin. Dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan ingat, murid Tuhan senantiasa ada di bait Allah. Amin.
Anda adalah bait Allah. Baik secara personal maupun komunal, waktu kita berkumpul bersama-sama, kita adalah bait Allah. Makanya penting sekali saudara, ibadah-ibadah kita. Ibadah kita mengandung janji. Mari orang tekun bersama-sama. Mari orang rajin bersama-sama. Saling menopang satu sama lain. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ingat baik-baik. Tulang lain buang di got. Pulang rumah bawa itu sukacita. Bawa itu berkat. Amin. Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Dia akan datang kembali. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun pergumulanmu saat ini.